Baru-baru ini sedang viral di TikTok, seruan bagi masyarakat Indonesia untuk revolusi. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh demo besar-besaran yang ada di Indonesia. Ada teriakan secara serempak di media sosial yaitu revolusi, 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 mari kita revolusi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah revolusi ini sama dengan reformasi? Apa perbedaan daripada revolusi dengan reformasi? Kemudian, siapa sebenarnya yang memicu daripada revolusi ini? Yang memicu daripada revolusi ini sebenarnya revolusi Prancis yang terjadi beratus-ratus tahun yang lalu di Prancis. Nah, yang jadi pertanyaan, apa perbedaan revolusi Prancis dengan revolusi yang ada di Indonesia sekarang ini? Apa perbedaannya? Apakah masalahnya sama? Di mana letak perbedaannya? Kemudian ya, kalau menurut saya pribadi ya, ya boleh dibantah ya, sok aja nggak apa-apa dibantah ya. Mari kita berdiskusi. Kalau kita berdiskusi itu, menurut saya itu akan menghasilkan yang namanya pemikiran-pemikiran baru gitu. Menurut saya ya, yang perlu direvolusi itu sistem pemerintahan, yaitu harus memisahkan antara agama dengan negara. Ada banyak masalah kalau kita menggabungkan antara agama dengan negara. Kalau saya mengatakan seperti ini pasti banyak nanti yang ngata-ngatain saya anti agama lah, PKI lah, makan itu PKI. Ya, jangan langsung menghakimi dulu ya guys ya, jangan langsung menghakimi dulu. Dengarkan dulu apa yang saya jelaskan. Ada banyak masalah yang ditimbulkan ketika agama dihubungkan dengan negara seperti sekarang ini. Apa contoh kecilnya? Contoh kecilnya misalnya nih, ada banyak pejabat di pemerintah kita, pejabat yang korup. Mereka bisa menjawab karena apa? Karena atas dasar agama, karena politik identitas, karena mereka kampanye bawa-bawa agama, karena masanya banyak, karena umatnya banyak, karena pengajiannya banyak, karena alirannya banyak. Jadi kita memilih pemimpin itu berdasarkan agama, berdasarkan seiman. Dan ini sangat-sangat bermasalah sekali kalau kita bernegara. Ya, terutama Kementerian Agama. Kalau mau revolusi ya, saya tidak memaksa revolusi ya, karena orang Indonesia itu tidak terlalu suka yang namanya revolusi. Orang Indonesia itu lebih suka yang namanya reformasi, padahal sama aja sebenarnya ya, sama-sama revolusi juga. Jadi yang perlu direvolusi itu adalah Kementerian Agama. Itu ya. Itu yang perlu kalau bisa dihilangkan. Bukan berarti saya benci agama ya, bukan ya. Justru sarang daripada korupsi itu ada di Kementerian Agama. Cek data. Yang baru-baru ini viral tuh, mantan Menteri Agama diduga keras korupsi, sudah dijadikan tersangka. Bayangkan dana haji dikorupsi. Jadi kita butuh yang namanya revolusi. Ya, tidak hanya revolusi secara mental, ya, secara menyeluruh. Ya, dalam agama kita harus revolusi, kita harus benar-benar revolusi total. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang jadi pemimpin revolusi? Kalau Indonesia revolusi, apakah presiden omon-omon atau presiden konten? Menarik untuk kita bahas. Persamaan dan perbedaan antara revolusi yang ada di Indonesia dengan yang ada di Prancis ya, kalau misalnya nih ya Indonesia revolusi ya, saya tidak ngajak-ngajak revolusi ya, disclaimer on ya. Saya hanya berdiskusi ya, kaum intelektual itu harus bisa berdiskusi dengan apa? Dengan kepala dingin ya, dengan nalar, dengan pikiran ya. Jadi perbedaan revolusi Prancis dengan revolusi yang ada di Indonesia itu adalah persamaannya, kita mulai dari persamaan ya. Persamaannya itu karena sama-sama ditekan oleh pajak. Revolusi Prancis itu ya diprakarsai atau dipicu oleh pajak. Masyarakat dipajakin. Sementara kaum Borgius, ya, kaum agamis, pemuka agama, kemudian para bangsawan, ya, para keluarga-keluarga kerajaan, mereka hidup bermewah-mewah. Ya, mereka berjoget-joget, berpesta pora, sementara yang nanggung pajak itu adalah masyarakat mayoritas. Itu yang memicu kemarahan, ya, kemarahan daripada masyarakat Prancis saat itu. Agak mirip-mirip seperti yang ada di Indonesia, ya. Kita dipajaki,
Bahkan pajaknya naiknya gila-gilaan. Ini berdasarkan data ya, saya tidak ngarang-ngarang ya. Buktinya di Pati itu demo kan karena apa? Karena pajaknya naik gila-gilaan. Tidak hanya ratusan persen, tapi ribuan persen naik pajak. Pajak PBB. Ya. Sementara DPR kita, ya kaum bangsawan. DPR kita sebut dengan kaum bangsawan aja ya. Kita kelompokkan dengan kaum bangsawan. Ya karena mereka bagian daripada pemerintah ya. DPR, kemudian presiden kita bagi-bagi jabatan, ya, kemudian memberikan penghargaan terhadap koruptor, ya, apalagi Kementerian Agama, korupsi gila-gilaan. Padahal anggaran daripada Kementerian Agama itu gila-gilaan. Jadi sama seperti yang di Prancis. Di Prancis juga seperti itu ya, pemuka agama. Pemuka agama saat itu para pendeta, ya, para pengurus-pengurus gereja, mereka dikasih tempat yang sangat-sangat terhormat dan bergelimang harta, sementara di bawah rakyat menderita. Saya tidak mendukung agama tertentu di sini ya. Saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Sama, mau di Eropa zaman dulu agama Kristen juga seperti itu kok. Ya mohon maaf bagi teman-teman Kristen. Pemuka-pemuka agama Kristen di Eropa pada saat revolusi Prancis itu mereka bergelimang harta. Enggak semuanya tapi ya, tapi rata-rata seperti itu. Ya. Dan yang dicekik itu adalah rakyat, sehingga terjadi yang namanya revolusi Prancis. Ya, pada saat masyarakat demo seperti sekarang ini yang ada di Konoha, ya, pemimpin Prancis saat itu, kalau nggak salah namanya Raja Louis ya, Louis kesekian-sekian, dia mengatakan, leher saya atau kepala saya adalah kepala titisan dari Tuhan. Saya adalah perwakilan Tuhan di dunia ini. Anda tidak bisa melengsarkan saya, karena kepala saya ini adalah kepala titisan daripada Tuhan. Masyarakat makin marah gitu, makin beringas ya, makin penasaran, masa iya? Lalu mereka demo besar-besaran seperti yang terjadi di Konoha sekarang ini ya. Demo besar-besar. Dan pada akhirnya kepala raja saat itu ditenteng guys. Bayangkan ditenteng di depan istana, ditenteng seperti ini. Dan ada kemiripan seperti yang ada di Konoha. Pemerintah Konoha juga seperti itu ya. Pemimpin Konoha juga seperti itu. Saya memegang mandat rakyat. Rakyat yang mana? Malah memberikan yang namanya apa? Memberikan yang namanya penghargaan terhadap aparat gitu. Harusnya presiden di Konoha itu ya, mendengarkan ya jeritan daripada rakyat. Pajak naik gila-gilaan, nyari kerja susah, jualan sepi, dipajakin. Aduh, susah banget ya ngomong ya sama presiden yang mohon maaf ya, yang sudah pikun ya. Susah minta ampun. Kalau saya ngomong seperti ini pasti nanti yang dukung presiden di Konoha yaitu kelompok 58% mereka mengatakan, "Oh, kamu anak Abah. Oh, kamu mendukung Anies ya. Oh, kamu mendukung Ganjar ya." Enggak. Bahkan pendukung daripada Pak Prabowo juga udah banyak kok yang mengatakan saya menyesal. Ada banyak itu para influencer-influencer di TikTok. Ya, salah satunya Tretan Muslim. Dia mengatakan, ya, saya yang bertanggung jawab kegagalan pemerintah saat ini. Ya, kalau saya kritik seperti ini, ya jangan berpikir bahwa saya itu membenci Pak Prabowo. Enggak, saya mengkritik kinerjanya, bukan pribadinya. Jadi harus dibedain ya. Kita kaum intelektual itu harus kritis terhadap kinerjanya. Karena apa? Karena keputusan Pak Prabowo ini berdampak pada masyarakat. Kalau keputusan Pak Prabowo ini nggak berdampak, ngapain kita kritik? Ya, jadi politik itu mempengaruhi semua hal ya. Kenapa kita harus bahas politik? Kenapa kita harus bahas yang namanya revolusi? Karena ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, mempengaruhi masyarakat. Mau makan, mau minum ya. Semua ada pajaknya. Itu diatur oleh apa? Diatur oleh pemerintah. Ya. Jadi mohon maaf ya, hanya orang yang kurang bernalar yang mengatakan bahwa nggak usah ngomongin politik lah. Jangan ngomong politik. Banyak hal diatur oleh politik. Ya, dari awal juga saya udah mengajak yang nonton video ini atau subscriber channel ini untuk selalu melek yang namanya politik. Karena banyak aturan hidup kita, mau dari cara makan, cara minum semua, cara nikah,
ya pajak ini, itu, dan segala macam diatur oleh pemerintah. Jadi, kalau boleh disimpulkan, nasib kita itu di tangan pemerintah, bukan di tangan, mohon maaf ya, dalam kurung, dalam tanda petik, Tuhan. Merekalah perwakilan Tuhan di dunia ini. Jadi kalau mereka nggak becus, maka boleh diganti atau direvolusi, ya. Kemudian yang perlu direvolusi itu adalah agama, ya. Seperti yang saya katakan tadi itu, harus disekulerkan, ya. Agama dengan negara. Karena gini guys, nggak ada satupun negara yang religius itu SDM-nya maju, nggak ada. Coba kasih data. Kasih data yang akurat. Mana negara yang religius tapi SDM-nya maju? Nggak ada. Justru ya, mohon maaf ya, agama itu menghambat SDM suatu bangsa. Kalau agama itu tidak berorientasi pada pendidikan, tidak berorientasi pada sumber daya manusia. Ya, nggak semua agama ya, hanya agama tertentu di Konoha ya. Jadi, agama juga harus direvolusi dan ini memengaruhi kemajuan bangsa kita. Karena apa? Karena banyak pejabat kita yang, mohon maaf ya, yang on gitu. Ya, nggak ngerti apa-apa, tapi karena dia didukung oleh umat tertentu, agama tertentu, maka dia jadi pejabat. Ada banyak tuh DPR di Konoha seperti itu menggunakan politik identitas. Kalau kampanye mereka menggunakan peci, baju koko. Ya, jadi mereka memanfaatkan agama. Mereka dipilih karena apa? Karena seiman, karena seagama, karena sealiran, karena sepengajian, karena sekomunitas, karena seormas, seorganisasi, dan sebagainya. Jadi ini harus dibuang jauh-jauh, dibuang ke laut. Ya. Hanya orang-orang yang berintelektual tinggi lah yang boleh menjabat jadi DPR. Kalau enggak, hasilnya akan seperti ini. Saya tidak hanya menyalahkan DPR, saya juga menyalahkan siapa yang memilih DPR tersebut. Harus dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kemudian ya, kalau mau revolusi jangan nanggung-nanggung ya. Kalau DPR mencalonkan, ya syaratnya harus diperketat. Pertama harus S1, minimal S1 ya. Biar apa? Biar mereka berpendidikan ya. Ya, saya tahu bahwa S1 itu nggak jaminan orang berpendidikan, tapi setidaknya mereka mengerjakan yang namanya tugas-tugas kampus, skripsi, dan lain sebagainya. Jadi sedikit banyak mereka juga akan berpikir atau melek yang namanya pendidikan. Kemudian nggak boleh yang namanya oh, kampanye menggunakan duit gitu. Ya kampanye menggunakan apa ya? Menggunakan media sosial juga bisa kok. Jangan ada yang namanya sogok-menyogok, ya biar saya dipilih, dikasih masyarakat duit 200.000 per kepala, jangan seperti itu, ya. Ya hasilnya seperti ini, seperti yang kita rasakan seperti ini ya. Anak-anak muda sudah mulai cerdas ya, anak-anak muda yang nonton video ini saya yakin adalah orang-orang yang, eee, punya intelektual ya. Orang yang subscribe channel ini adalah orang-orang yang, bagian daripada kaum intelektual ya, saya yakin itu, dan mengerti apa yang saya ucapkan ya. Jadi kalau mau calon DPR itu jangan ada yang namanya embel-embel agama, politik identitas ya, kemudian, sogok-menjogok, enggak, jangan ya, jangan seperti itu ya. Biarkan orang-orang yang punya intelektual yang jadi duduk di DPR ya. Kemudian gaji DPR juga kalau bisa setara dengan UMR ya. Kalau DPR tidak dibubarkan, gajinya setara dengan UMR, kemudian jangan dikasih kemauan-kemauan gitu. Dikasih mobil yang mewah, jangan seperti itu ya. Dikasih, aduh, macam-macam ya. Dikasih rumah, dikasih segala macam. Aduh, menjabat cuma 5 tahun tapi dikasih, aduh, kemauan ini, kemauan itu. Inilah bobroknya demokrasi sebenarnya. Dan ini juga sudah diramalkan oleh Socrates ya. Ya, Socrates mengatakan kebobrokan demokrasi itu hanya orang-orang yang populer lah yang akan terpilih ya. Sementara orang-orang yang punya intelektual, ya biasanya ya orang yang cerdas itu tidak terlalu menonjolkan dirinya gitu. Tidak terlalu populer. Ini penyakit daripada demokrasi. Ada banyak orang yang cerdas, yang jujur, berintegritas, tapi nggak populer. Sementara yang populer itu adalah pelawak. Makanya di DPR kita itu banyak pelawak, Eko Patrio, Uya Kuya, apaan, aduh, artis-artis gitu. Bahkan ada partai bernama Partai Artis Nasional, ya, PAN, Partai Amanat Nasional harusnya ya, tapi partai
artis nasional. Kenapa mereka merekrut artis? Ya karena biar mengejar yang namanya elektabilitas ya. Jadi elektabilitas itu adalah salah satu cara untuk menghancurkan negara. Ya, harusnya lebih ke intelektual dan etika, bukan ke elektabilitas. Belum tentu orang yang terkenal itu adalah orang yang jujur, berintegritas, enggak, belum tentu ya. Ini kebobrokan daripada demokrasi di negara kita ya. Kemudian yang perlu direvolusi itu adalah, ya kalau mau revolusi itu jangan nanggung-nanggung ya. Para pejabat kita juga direvolusi ya, aparat direvolusi, semua hal pendidikan juga direvolusi, semua direvolusi besar-besaran ya. Pendidikan atau guru kita itu dinaikkan gajinya 10 kali lipat bila perlu ya, sehingga kita menemukan guru-guru yang berkualitas. Tapi kalau saya perhatikan di Indonesia itu, orang-orang takut dengan revolusi. Ya, kalau saya meneriakkan revolusi, orang-orang pasti takut. Karena apa? Karena orang Indonesia itu berpikir revolusi itu sama dengan makar. Padahal itu dua hal yang berbeda. Ya, sampai sekarang juga masih banyak tuh orang yang mengatakan, bahkan guru gembul mengatakan, "Oh ini demonya ditunggangi." Padahal jujur ya nggak ada, itu murni kemarahan daripada masyarakat. Lagian masyarakat sipil nggak bisa bikin makar kok, nggak bisa. Makar itu terjadi karena apa? Karena elit-elitnya saling bunuh-bunuhan. Ya, masyarakat sipil nggak nggak ada kompetensi untuk makar, nggak ada. Mereka hanya melampiaskan kemarahan mereka karena mereka sering dipajakin, pengangguran, ya jualan sepi, ya dicekik ya, dan lain sebagainya. Jadi masalah yang terjadi di Indonesia sekarang ini, semua ini karena apa? Karena efisiensi ya. Pak Prabowo itu punya ambisi, banyak ambisinya, makan siang gratis, sekolah rakyat, ya, kemudian IKN dan lain sebagainya. Ada banyak ya yang dipengen oleh Pak Prabowo, tapi kita nggak punya duit masalahnya. Selain daripada pajak. APBN kita itu kurang lebih 70% APBN kita itu kan berasal dari pajak ya. Nah, masyarakat kita itu ya dipajakin sehingga apa? Sehingga APBN kita terpenuhi. 70% itu APBN itu adalah dari pajak ya. Jadi Pak Prabowo itu punya ambisi ini dan itu ya. Sehingga apa? Sehingga Pak Prabowo berpikir harus efisien ya. Daerah-daerah harus efisien, bupati-bupati harus menekankan yang namanya efisien. Nah, karena bupatinya tolol, mohon maaf ya, bupatinya dipilih karena apa? Karena seiman gitu, karena seagama, karena sepengajian ya. Dia nggak punya kompetensi. Sehingga yang dilakukan oleh bupati itu menaikkan pajak. Jadi ini ada korelasinya. Karena ditekankan yang namanya efisiensi, nggak ada duit datang dari pusat, karena duit yang di pusat itu digunakan untuk hal yang lain, ambisi daripada Pak Prabowo. Ya, sehingga apa? Sehingga bupati-bupati seperti Bupati Pati ya, kalau kita cek sekarang di tiap daerah itu, ya bupati-bupatinya pasti menaikkan yang namanya pajak. Tujuannya apa? Tujuannya untuk efisiensi. Nah, sayangnya yang dikorbankan itu adalah rakyat. Harusnya kalau mau efisiensi itu ya, dengerin ya Pak Prabowo ya. Pak Prabowo yang sudah pikun, dengerin ya. Saya tahu Bapak sudah pikun, tapi ya mudah-mudahan yang nonton video ini denger ya. Efisiensi itu dimulai dari apa? Harus dimulai daripada pemimpin itu sendiri. Menteri, menteri dikasih mobil berapa tuh? Ya, dikasih rumah, dikasih fasilitas ini dan itu. Kalau itu bisa diefisiensi, ya maka masyarakat tidak perlu dikorbankan. DPR misalnya, tunjangan. Yang menaikkan gaji tunjangan siapa? Itu atas persetujuan daripada presiden kan. Jadi jangan mengatakan bahwa, "Oh, Pak Prabowo nggak tahu, Pak Prabowo nggak tahu." Tahu, ngapain dia jadi presiden kalau nggak tahu? Ngapain seolah-olah dia bukan, bersalah gitu, ya. Dia punya power gitu. Dia bisa menggerakkan DPR untuk apa? Untuk supaya DPR itu berhemat, bisa menekan DPR. Ya, beda ya, itu 2 hal yang berbeda. Bikin undang-undang dengan menekan itu 2 hal yang berbeda. Dia punya power menekan DPR karena apa? Karena Kim Plus yang menguasai parlementer itu 80%. Jadi konco-konco daripada Pak Prabowo 80% itu ada di parlemen atau di DPR ya. Jadi akar dari permasalahan kenapa terjadi demo di
Indonesia itu adalah karena efisiensi, ya, dan yang dikorban itu adalah rakyat. Pak Prabowo tidak memikirkan sejauh ini, bahkan dia lebih mementingkan yang namanya memberikan jabatan atau menaikkan jabatan luar biasa bagi aparat yang terluka. Itu artinya, secara tidak langsung Pak Prabowo mengizinkan aparat bertindak anarkis. Karena apa? Kalau mereka terluka, maka mereka akan cepat-cepat naik jabatan. Ya, ini ada semacam kausalitas, sebab akibat ya, ada korelasinya antara Pak Prabowo yang memberikan kenaikan jabatan luar biasa dengan polisi yang akan semakin anarkis dan para aparat yang eee, berjaga-jaga di lapangan juga akan semakin anarkis. Kemudian ya, siapa yang jadi pemimpin revolusi? Kenapa orang Indonesia takut dengan revolusi? Ya, sebenarnya karena kalau boleh jujur ya, watak kita dengan orang Perancis itu berbeda, guys. Orang Perancis itu cenderung individual ya. Kalau kita itu enggak, kita itu cenderung berkomunitas. Ya, cenderung takut gitu. Bicara seperti ini di sosial media juga banyak yang takut. Saya tuh berapa kali diancam, ya, berapa kali diancam, guys. Saya bahas agama diancam, saya bahas politik juga diancam, pokoknya dikit-dikit ancam gitu. Bahas apapun di Konoha itu kalau itu bertentangan dengan pemikirannya akan diancam, dikit-dikit ancam gitu. Dikit-dikit persekusi warga Konoha seperti itu ya. Jadi menurut saya pribadi ya, yang cocok jadi pemimpin revolusi itu adalah orang yang mengerti kepentingan rakyat, orang yang tidak mengorbankan rakyat, orang yang berani mengambil tindakan. Tidak boleh ada kenaikan pajak. Menurut kalian siapa orang yang cocok jadi pemimpin revolusi di Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian video ini, apakah Anda setuju revolusi terjadi di Indonesia? Mohon share video ini ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, ke grup-grup WA. Biar apa? Biar ada yang namanya perubahan. Saya akan memimpin revolusi mewakili kaum intelektual. Sekian video ini, salam rasional.